Shalom, perkenalkan nama saya Fitri Anggita Tiftae dengan NIM 71 2021 dari kelompok 11 TAS Spiritualitas Kristen. Di sini kelompok kami tertarik untuk membahas tentang tipe-tipe spiritualitas. Tipe spiritualitas sendiri terdiri dari 9 tipe. Yang pertama, naturalis, merasa dekat dengan Tuhan apabila dia berada di alam terbuka. Yang kedua, indrawi, yaitu merasa dekat dengan Tuhan apabila di dalam suasana ibadah gereja yang menstimulasi panca indera. Yang ketiga, tradisionalis, yaitu merasa dekat dengan Tuhan saat ikut serta dalam suatu ibadah yang dikenali dan menyimpan kenangan-kenangan masa kecil, ritual dan tradisi menyentuh lebih dari apapun juga. Yang keempat, asketis, yaitu merasa dekat dengan Tuhan apabila berada di padang gurun yang sepi, seperti Yohanes Pembaptis yang selalu mengembara di padang gurun. Yang kelima, aktivis, yaitu merasa dekat dengan Tuhan saat bekerja seperti aktivis dan lain-lain. Yang keenam, pemerhati, yaitu merasa dekat dengan Tuhan apabila memperhatikan orang-orang di sekitar dan peka dengan sesama. Yang ketujuh, antusias, yaitu merasakan hadirat Tuhan melalui musik yang hingar-bingar dan sangat ekspresif dalam menyembah. Yang kedelapan, kontemplatif, yaitu merasa dekat dengan Tuhan jika ada dalam keheningan. Yang kesembilan, intelektual, merasa dekat dengan Tuhan apabila mengikuti acara ceramah. Di sini saya merasa bahwa saya masuk di dalam kelompok kontemplatif, di mana saya merasa dekat dengan Tuhan jika saya ada di dalam keheningan. Jika saya berada di tempat yang sangat ramai atau berada di tempat yang sangat berisik, saya biasanya kurang fokus ketika beribadah atau saat bersaat teduh. Di situ saya akan mengambil waktu dan pergi ke tempat yang menurut saya hening agar saya bisa berdoa. Terima kasih. Salam, perkenalkan nama saya Asaria Darwati Kiao dengan NIM 71-2021-231. Dari ke-9 tipe-tipe spiritualitas, tentu setiap orang memiliki tipe tersendiri dalam mengasihi Allah. Bagi saya, dari ke-9 tipe spiritualitas ini, tipe yang sesuai dengan diri saya adalah tipe pemerhati. Tipe pemerhati sendiri adalah tipe di mana seseorang mengasihi Allah dengan cara mengasihi sesamanya. Mengapa saya merasa bahwa tipe ini sesuai dengan saya? Karena saya lebih senang ketika bisa membantu orang lain, atau ketika ada orang-orang di sekitar saya yang sakit, saya bisa merawat mereka ataupun memberikan perhatian atau hanya sekedar menjenguk pun, saya akan merasa sangat dekat dengan Allah dengan cara seperti itu. Dan juga saya senang ketika bisa berada bersama dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan, memberikan waktu bagi mereka untuk sekedar mendengarkan cerita mereka tentang apa yang mereka rasakan. Dan untuk pengembangannya, saya berharap suatu saat saya bisa berada atau terlibat bersama dengan gerakan-gerakan untuk memberikan perhatian bagi anak-anak jalanan ataupun kegiatan-kegiatan sosial di panti asuhan. Tentu dalam setiap tipe spiritualitas ini ada bahaya tersendiri, dan bahaya dalam tipe pemerhati sendiri adalah ketika berfokus pada memperhatikan orang lain, namun untuk orang-orang di sekitar kita kadang kita merasa aba pada mereka, dan juga
bisa saja kita menghakimi orang-orang yang tidak peduli terhadap sesamanya. Kedepannya saya berharap agar saya bisa menjadi lebih baik, lebih bijaksana, agar hal-hal seperti ini tidak terjadi, atau saya tidak menghakimi orang lain, bahkan melupakan atau abai terhadap orang-orang yang berada di sekitar saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ida Gusmanalu dengan NIM 71201232. Saya lebih menyukai materi yang disampaikan oleh Gary Thomas yang menemukan jalan spiritual menuju Allah. Dalam 9 tipe ini, saya lebih cenderung kepada naturalis. Naturalis ini menggambarkan kita atau menggambarkan bagaimana cara kita untuk berelasi dengan Tuhan, bagaimana cara kita untuk mendekatkan kepada Tuhan. Dan setiap orang mempunyai relasi yang berbeda-beda, ditentukan oleh tipe spiritualitas dari ke-9 tipe tersebut. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Alam adalah katedral utama Allah, dan manusia adalah sebagian dari alam. Kita harus bersyukur apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, karena diberikan alam semesta yang begitu indah kepada kita, sehingga kita dapat menikmatinya dengan baik. Kita harus menjaga dan melestarikan alam tersebut. Saya merasa lebih dekat dengan Tuhan apabila saya berada di alam ciptaannya. Saya merasa tenang bila berjalan-jalan di padang rumput dan melakukan perjalanan sendiri ke gunung-gunung. Saya menikmati beribadah dengan Tuhan, menenangkan pikiran di alam sendiri, merenung dan membaca. Dan saya tidak menyukai apabila saya hanya duduk diam di ruangan tertutup, mendengarkan si pembicara dan mendengarkan lagu-lagu yang membuat saya bosan. Kita sebagai manusia harus bersyukur atas ciptaan Tuhan Yesus Kristus yang diberikan kepada manusia. Kita harus menjaga dan melestarikan, tidak untuk dirusak atau dibiarkan begitu saja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Friska Melani Boris Mangunsong dengan NIM 71201249. Kali ini saya akan membahas ke-9 tipe-tipe spiritualitas. Saya termasuk ke dalam 2 tipe, yaitu tipe spiritualitas indrawi dan tipe spiritualitas asketis. Mengapa saya mengatakan bahwa saya termasuk ke dalam tipe spiritualitas? Menurut saya menyukai tipe spiritualitas indrawi itu karena saya menyukai dalam suatu ibadah itu diiringi dengan alat musik seperti piano, gitar, saksofon, dan dilengkapi dengan adanya song leader yang membawakan lagu pujian. Saya merasa lebih dekat dengan Tuhan kalau saya diiringi dengan alat musik dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Dan yang kedua, tipe spiritualitas asketis. Nah, menurut saya menyukai tipe spiritualitas asketis ini karena saya menyukai dalam suatu ibadah itu dilakukan dalam suasana keheningan atau di ruang tertutup. Misalnya seperti di dalam kamar. Tipe spiritualitas asketis itu atau beribadah secara hening di dalam kamar itu lebih menyenangkan karena saya merasa bahwa saya lebih dekat dengan Tuhan dan merasa nyaman dengan menyampaikan isi hati saya melalui doa-doa kepada Tuhan Yesus. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari ke-9 tipe-tipe spiritualitas ini, setiap orang memiliki tipe-tipe spiritualitasnya masing-masing. Baik itu dengan cara penyampaian doa kita kepada Tuhan, maupun cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan itu juga tergantung bagaimana cara kita menghayati kehadiran Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Misalnya, ada orang
yang cara mendekatkan dirinya pada Tuhan dengan suasana beribadah di alam terbuka. Dan ada juga yang sama seperti saya, yang suasana ibadahnya diiringi dengan alat-alat musik dan lagu rohani. Namun ada juga dari beberapa orang yang memilih tipe spiritualitas lainnya, seperti naturalis, tradisionalis, aktivis, pemerhati, antusias, kontemplatif, dan intelektualis. Perkenalkan, nama saya Yosafat Simangunsong dengan NIM 71-2021. Dari ke-9 tipe spiritualitas ini, saya lebih condong mengarah ke tradisionalis. Mengapa saya mengatakan lebih condong kepada tipe spiritualitas tradisionalis? Karena di saat saya beribadah kepada Tuhan, saya merasa sangat dekat kepada Tuhan saat saya ikut serta dalam suatu ibadah yang saya sangat kenali mulai dari saya kecil hingga sampai saat ini. Dan juga saya sangat senang menikmati ikut serta dalam liturgi formal, seperti menggunakan simbol-simbol pengingat, serta mengikuti daftar bacaan Alkitab, daftar doa, dan kalender tahun gerejawi untuk ibadah pribadi maupun keluarga, di mana tradisionalis ini sangat tidak menyukai yaitu individualisme yang ada di dalam gereja, dikarenakan itu sangat berbahaya. Mengapa sangat berbahaya? Karena kehidupan Kristen itu adalah kehidupan iman yang berjamaat. Jadi pada saat kita ibadah, kita itu tidak sendiri, melainkan bersama saudara-saudara seiman yang lain. Dan sebagian besar ibadah kita itu harus memiliki ungkapan kebersamaan seluruh umat, dimana yang kita tahu ungkapan tersebut seperti pengakuan iman dan membaca ayat-ayat Alkitab yang lainnya. Dan juga saya selalu mengikuti ritual-ritual Kristiani yang ada pada kalender gerejawi Kristen maupun doa-doa yang terstruktur. Dan juga saat penggunaan simbol-simbol yang bermakna, saya sangat tertarik untuk mencari apa saja arti-arti dari simbol tersebut. Dan juga di tradisionalis ini ada juga beberapa bahaya yang harus kita lihat. Yang pertama, ritualisme tanpa relasi. Maksud dari ritualisme tanpa relasi ini yaitu ritualisme yang kita lakukan secara sendiri, bukan sesuai dengan apa yang ada di gereja. Jadi ritual-ritual yang ada di gereja itu bukanlah ritual biasa, melainkan itu adalah suatu ritual untuk mempersatukan umat Allah yang ada di segala penjuru. Kita disatukan di satu gereja, kemudian kita bernyanyi memuji nama Tuhan, dan juga kita mengumpulkan persembahan. Itu semua untuk memuliakan nama Tuhan, karena Dia sudah rela mati di kayu salib demi menyelamatkan kita. Ritual ini menjadi kebiasaan baik untuk menyembah Allah, karena kita melakukannya itu sesuai dengan yang ada di Alkitab. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Sekian, terima kasih. Demikian hasil tanggapan dan pendapat kritis dari kelompok kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.